adik-adik, apa kabarnya? Halo Kak Nova. Halo Kak Lid. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kita semua penyertaan dan perlindungan. Iya betul Kak Lid. Kak Nova, lihat adik-adik semua udah duduk manis. Adik-adik yang selalu bersemangat untuk mengikuti ibadah anak setiap minggunya. Wah, benar Kak Nova. Kak Lid dan Kak Nova juga semangat nih untuk pimpin pujian di ibadah minggu ini. Oh iya Kak, tema minggu ini Tuhan Yesus bangkit bagiku. Oh, oke. Langsung kita memuji yuk adik-adik. Kak Nova ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Yesus bersertaku. Yuk adik-adik, kita sama-sama bernyanyi sambil menari ya. Ikuti Kalidia dan Kak Nova gerakannya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Seperti pujian tadi Kak Nova, Tuhan Yesus itu selalu ada loh buat kita. Bersyukur ya adik-adik, kita punya Tuhan yang menjadi sahabat juga buat kita. Betul Kak Lid, saat sedih, saat suka, dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Betul Kak Nova. Kita mau siapkan hati dulu ya Kak, kita mau sama-sama berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami akan memulai ibadah online ini Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan telah menyertai kami mulai dari malam hingga pagi hari Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk memuji-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Lindungi kami Tuhan, berkati ibadah online ini dari awal hingga akhir, agar kami siap mendengar dan dalam ibadah ini Tuhan. Terpuji nama Bapa dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita ambil Alkitab kita bersiap-siap untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya nih Kak Nova, kita angkat pujian ku buka Alkitab dulu ya. Ayo Bang Sam. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, yuk
siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita, duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Oke Kak Nova, minggu ini yang akan bercerita adalah Kak Vera. Silakan Kak Vera. Halo adik-adik, wah senang sekali Kak Vera bertemu lagi dengan adik-adik pada hari ini ya, walaupun kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap penuh sukacita ya adik-adik. Nah kali ini Kak Vera akan bercerita, cerita kali ini kita ambil dari Alkitab, yaitu kita ambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Nah mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk Kak Vera ajak adik-adik untuk nonton bersama-sama. Silakan adik-adik. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome pergi membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan memenyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalib itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena mereka takut. Dengan sikat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah adik-adik ya sudah nonton tadi kan ceritanya ya, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus kita bangkit ya, kita mengucap syukur ya bahwa kita mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Bayangin aja adik-adik ya, dia itu disalib mati dan dalam waktu 3 hari dia bangkit. Kita lihat ya tadi ya, padahal itu kuburannya itu kan ditutup pakai batu yang sangat besar ya. Tetapi dengan kuasa Tuhan ya, batunya itu digulingkan, tidak ada. Makanya ya Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome mereka kaget ya. Mereka kaget, kok pintu batu yang besar itu bisa terbuka ya, padahal kan batu itu besar sekali. Ya, mungkin Kak Vera juga nggak akan bisa menggulingkan batu itu, tapi itulah kuasa Tuhan ya. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup ya. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan kita, Yesus kita itu bangkit? Ada sejarahnya juga, ada bukti-buktinya, dan salah satunya juga karena kita ada ya, kita ada di dunia ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit ya. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita adik-adik ya. Bagaimana dia berkorban untuk menyelamatkan kita ini orang berdosa, menyelamatkan Kak Vera, menyelamatkan adik-adik ya. Tetapi ingat adik-adik ya, walaupun kita sudah diberikan anugerah keselamatan,
anugerah keselamatan itu tidak gampang adik-adik ya. Jangan seenaknya adik-adik aja. Ngapain? Kita kan sudah ditebus Tuhan Yesus. Jadi yang penting kita mau percaya sama Tuhan Yesus. Terserah kita mau melakukan apa aja sesuka hati kita, ya biarin aja. Kan Tuhan Yesus sudah menebus kita. Oh, tidak seperti itu adik-adik ya. Kita itu dalam menjalani kehidupan ini ya, kita harus mengikuti firman Tuhan. Tidak boleh sembarang, tidak boleh sesuka hati ya. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu mau merelakan, mau berkorban ya kepada untuk menyelamatkan kita. Karena kita manusia ini tidak ada yang tidak berdosa adik-adik ya. Kak Vera, siapapun itu, bahkan pendeta sekalipun, pasti ada berdosanya ya. Makanya kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kita manusia itu tidak bisa luput dari dosa ya. Makanya Tuhan Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan kita ya, seperti itu. Nah adik-adik, dan itu kenapa juga kita juga harus dekat ya, hidup bersekutu dengan Tuhan. Biar kita dengan mengenal Tuhan, hidup kita lebih baik ya, hidup kita lebih terarah ya, tidak sembarang-sembarang aja ya. Tapi adik-adik percaya deh, kalau kita menjalani hidup ini dengan dekat dengan Tuhan, percaya Kak Vera jamin ya, hidup kita ini akan jauh lebih baik ya. Mungkin kalau adik-adik yang masih batita, masih balita, belum mengerti ya bagaimana untuk cara hidup yang lebih baik. Tetapi untuk adik-adik yang sudah mau beranjak remaja, yang di kelas B, kelas BC ya, pasti akan tahu bagaimana kita bisa hidup yang baik, bisa hidup yang benar di hadapan Tuhan ya. Nah adik-adik, ketika kita bersedih, kita itu jangan nggak apa-apa kita bersedih ya, kita nggak apa-apa kita bersedih tapi jangan terlalu bersedih-sedih hati ya, karena kita yakinan percaya ya Tuhan Yesus akan menghibur kita. Itulah bukti dari Tuhan Yesus bangkit ya, karena Dia mengasihi kita, Dia akan selalu menghibur kita, seperti itu ya adik-adik. Jangan pernah merasa takut ya. Waktu itu ya mereka bertiga nih, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Marianya dan Salome ini ya, mereka awalnya takut ya, mereka gentar karena kok Tuhan Yesusnya udah nggak ada ya. Mereka gentar, takut bagaimana ini. Tetapi disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita tentang ketaatan ya. Walaupun kita takut ya, tapi kalau kita hidup taat di dalam Tuhan, itu rasa takut itu nggak akan pernah mengalahkan kita. Seperti itu, kita akan kuat. Kita pasti akan merasa kuat. Walaupun sekalipun kita takut, tetapi kita berserah kepada Tuhan dan taat seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka taat di saat malaikat mengatakan kepada mereka, pergilah, ketemulah kepada Petrus dan katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mendahului kalian di Galilea. Ya, mereka berlari, mereka taat ya, mereka cepat-cepat menyampaikan berita sukacita itu kepada Petrus. Nah adik-adik, seperti yang tadi ya kita nonton ya, bahwa Tuhan Yesus itu bangkit untuk memberikan keselamatan kepada kita. Tapi balik lagi Kak Vera ngomong sekali lagi kepada adik-adik, sekalipun Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita, tetapi anugerah keselamatan Tuhan itu tidak bisa kita gunakan dengan tidak benar ya. Seperti ya tadi Kak Vera bilang, kan kita sudah ditebus Tuhan, biar aja, atau nggak usah belajar, atau nggak ada, aku mau lagi kesel nih sama mama aku mau melawan deh, aku mau ini deh, aku mau melakukan dosa, mau ngomel-ngomel deh, kan Tuhan Yesus kan sudah menebus dosa kita. Jadi nggak apa-apa dong, saya melakukan ini, seenak saya, nggak apa-apa. Toh Tuhan, karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan saya. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus pasti akan sedia adik-adik ya. Karena keselamatan Tuhan Yesus itu bukan murahan ya. Tidak mudah sebenarnya ya.
Ya bukan berarti gimana ya, yang penting kita menjadi pelaku firman seperti itu ya. Nah adik-adik, sebenarnya yang memberitakan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Nah yang murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah hanya sebagai perantara. Tetapi tidak hanya sampai di murid-muridnya seperti itu ya adik-adik ya. Tetapi diturunkan juga kepada kita. Kak Vera juga punya kewajiban untuk memberitakan keselamatan itu kepada adik-adik. Nah, bukan hanya kepada adik-adik aja, adik-adik juga bisa memberitakan keselamatan itu ya. Mungkin kalau adik-adik yang masih batita balita ya berbuat baik aja, dengar-dengaran sama orang tua, atau ada mbaknya di rumah ya, ada mbaknya di rumah jangan diomel-omelin mbaknya ya, seperti itu. Menunjukkan kasih Tuhan Yesus ya, biar orang melihat ya, orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa melihat, oh ini loh Tuhannya mereka, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih. Nah untuk adik-adik yang sudah beranjak remaja, nah untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan Yesus itu, adik-adik boleh juga menunjukkan kasihnya kepada teman ya, berlaku baik seperti itu. Nah adik-adik, di sini Kak Vera cuman menasihati adik-adik bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar, tidak perlu takut jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus, yakin dan percaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan pergunakan kesempatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yaitu kasih karunia, anugerah keselamatan kepada kita ya. Makanya jalani hidup ini dengan baik ya, selalu taat kepada orang tua ya, jangan suka marah-marah, dan segala sesuatu jika maksudnya adik-adik dalam kesedihan, berserah penuh kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan, yakinan percaya adik-adik pasti akan merasa menjadi lebih baik. Nah adik-adik, demikianlah cerita kali ini yang dari Kak Vera. Kiranya apa yang Kak Vera sampaikan kepada adik-adik biar boleh menjadi sesuatu hal yang berguna buat adik-adik, buat masa depan adik-adik. Ingat ya adik-adik, pegang teguh imanmu kepada Tuhan Yesus, karena hanya satu-satunya ya yang memberikan anugerah keselamatan itu hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain ya. Yakin dan percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar dan hidup. Terbukti dia sudah bangkit. Oke adik-adik, untuk menutup cerita Kak Vera kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan kebangkitan Engkau Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami harus percaya, dan memang kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang benar dan hidup. Tuhan bangkit, Tuhan terus menyertai kami. Dengan ketaatan kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah takut lagi, kami tidak akan gentar, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus akan menghibur kami dikala kami dalam kesedihan. Dikala kami takut, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan melindungi kami. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami akan berusaha menjadi anak-anak yang baik dan benar. Kami juga mau memberitakan berita keselamatan yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Bapa. Sehingga boleh banyak orang mau mengikut Engkau dan mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang benar dan hidup. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kanova, ternyata Tuhan Yesus itu sangat mengenal dan memperhatikan kita ya. Bahkan saat kita sedang sedih, Tuhan menghibur kita dan memberikan kita pengharapan. Iya Kak Lid,
kita juga mau belajar dari teladan Tuhan Yesus, Kak. Kita bisa menjadi berkat buat sesama kita. Nah, ada ayat supernya nih Kak, dari Mazmur 30 ayat 12a. Bunyinya, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Artinya tuh Kak, waktu kita sedih, waktu kita sedang susah, nah Tuhan Yesus bisa mengubah semuanya itu menjadi sukacita buat kita. Ya, kita coba sama-sama ya Kak? Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Oke, Mazmur 30 ayat 12a. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Nah, adik-adik nanti coba di rumah lagi ya. Sekarang saatnya kita akan mengungkapkan syukur. Kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Waktu kita memberikan persembahan, kita harus memberi yang terbaik ya, Kanova Kak. dan adik-adik. Yuk, kita sambil menyanyikan lagu persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan dan nanti kita lanjutkan dengan doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini, dan kami bersyukur Tuhan juga memberkati orang tua kami dan juga setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa mempersembahkan hidup kami, jiwa kami, tubuh kami ke dalam Tuhan, sehingga itu menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk kami semua, anak-anak Tuhan, berikan selalu kami kesehatan, berkati juga pekerjaan orang tua kami Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati gereja kami, supaya kami semua boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan, dan Tuhan pakai kami terus untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik yang harus menghadapi ujian-ujian akhir nanti, Tuhan juga berkati supaya semua bisa mengerjakan dengan baik setiap soal-soal yang diberikan dan bisa mendapatkan hasil yang baik juga di dalam ujian-ujian yang akan mereka jalankan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum kita tutup ibadah minggu ini Kak, kita akan nyanyikan lagu pujian dari KJ 410 yang berjudul Tenanglah Kini Hatimu. Oke, tenanglah kini hatiku ya Kak. Iya. Yuk, Bang Sam. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman
berpegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini ya, dan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Bapa, ibadah ini berjalan dengan baik Bapa. Bapa, sebentar kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Dan begitu juga dengan adik-adik ini Tuhan, taat akan kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Engkau berkati Tuhan. Tuhan, ini ibadah kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita nyanyikan Sekolah Minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu